Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Islami dengan NIM 855740244. Di sini saya akan membuat video untuk tugas kedua dengan mata kuliah keterampilan menulis dengan tutor Bapak Yuri Fitrian. Di sini saya akan menjelaskan modul 4, yaitu tentang surat. Nah, dalam modul 4 ini surat itu terdapat 7 tujuan yang harus kita capai, yakni yang pertama mendefinisikan pengertian surat, yang kedua menjelaskan fungsi surat, yang ketiga menjelaskan bagian-bagian surat, yang keempat menjelaskan karakteristik bahasa surat, yang kelima memberikan contoh berbagai jenis surat dinas, yang keenam memperbaiki bagian-bagian surat yang salah, dan yang ketujuh atau yang terakhir menulis berbagai jenis surat dinas dengan memperhatikan bahasa surat atau kalimat ejaan dan paragraf. Nah, pada kegiatan belajar pertama itu kita akan membahas seluk-beluk surat. Nah, sebenarnya surat ini tuh sudah kita kenal dari zaman dahulu, dari nenek moyang kita pun itu sudah ada surat, karena zaman dahulu tuh kita tuh berkomunikasinya melalui surat. Dan pada masa era sekarang atau kalau zaman SD kita itu bisa saling surat menyurat sesama teman sebaya atau kakak kelas atau adik kelas. Kita dulu masih sering surat menyurat, belum ada handphone, dan di masa sekarang pun kita masih bisa mengirim surat melalui surat elektrik. Itu bisa dari kita mengirimnya lewat email, biasanya emang begitu ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pengertian surat itu adalah sebuah bentuk komunikasi yang tertulis. Itu juga dapat digunakan untuk menyampaikan informasi, pesan, atau maksud dari pengirim ke penerimanya. Dan juga surat biasanya berisi teks yang biasanya juga ditulis tangan, atau yang lebih ringkas itu diketik, dan juga dapat disertai dengan lampiran seperti dokumen atau foto. Yang kedua, ada fungsi surat. Surat itu berfungsi sebagai sarana komunikasi tulis dalam konteks formal yang di dalamnya berisi pemberitahuan, penghiburan, pernyataan, pertanyaan, permintaan, penawaran, bisa juga penolakan, bisa juga kita dapat menjelaskan, atau bisa juga kita mengklarifikasinya. Nah, sekarang kita akan membahas bagian-bagian surat. Bagian-bagian surat itu ada apa aja sih? Yang pertama ada kepala surat atau kop. Yang kedua ada nomor surat. Yang ketiga ada tanggal, bulan, dan tahun penulisan surat itu. Yang keempat ada lampiran. Yang kelima ada perihal atau hal. Yang keenam alamat suratnya. Yang ketujuh salam pembuka, isi surat, salam penutup, terus ada jabatan penulis suratnya. Kalau tidak ada pun tidak apa-apa, itu ini kan yang surat dinas kayak biasa, kita kasih nama biasa saja. Jangan lupa tanda tangannya, terus nama kita juga. Terus di sini kita akan membahas yang pertama, yaitu kepala surat. Kepala surat itu biasanya contohnya tuh seperti logo atau lambang instansinya. Jadinya setelah kita buka pertama kali itu kita bisa tahu, oh ini surat dari dinas pendidikan, atau ini dari sekolah A atau B gitu. Yang kedua, nomor surat. Kita dalam penulisan nomor surat itu kita tidak boleh asal, karena penulisan nomor atau kode surat itu diatur dengan ketentuan. Yang pertama itu kata nomor atau disingkat no, diikuti tanda titik 2. Yang kedua garis
miring yang digunakan dalam nomor atau kode surat tidak didahului dan diikuti spasi. Yang ketiga, setelah angka tahun tidak diikuti oleh tanda baca apapun. Nah, yang ketiga kita akan membahas tentang tanggal, bulan, dan tahun di surat. Kalau itu kita tidak boleh seperti contoh, kita tidak boleh menurut tanggal, bulan, dan tahun itu secara singkat seperti tanggal 12 bulan 11 2024. Seharusnya kita menulisnya tanggal 12 bulan 11 itu kan November, jadi 12 November tahun 2024 seperti itu. Yang keempat itu lampiran. Lampiran itu tuh biasanya tuh dari ya ditulis lampiran aja. Lampiran itu ya seberapa banyak halaman surat kita, bisa ditulis ataupun tidak, tapi lampirannya tetap ditulis. Terus perihal itu tuh seperti kayak kita mengasih tahu surat itu tuh perihalnya apa. Contohnya kayak misalkan kita mau ngirim undangan, jadinya perihalnya itu undangan. Terus yang keenam, alamat itu biasanya tuh di bawah ya perihal itu, jadinya alamatnya tuh kayak di atas kiri, pojok atas kiri itu kayak yang terhormat Bapak apa di jalan Nduk Lampung. Terus yang ketujuh tuh salam pembuka itu bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus dengan hormat, terus ya, terus isi surat itu ya ada pembukanya, ada isinya, terus apa yang mau kita sampaikan gitu. Terus salam penutup itu ya, kalau di salam pembuka kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jadi kalau di salam penutup itu kita harus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus di bawahnya itu kita tulis nama kita, kalau kita punya jabatan ya. Kalau di surat dinas itu kepala sekolah, terus kita harus tanda tangan, terus di bawahnya nama kita. Kalau misalkan kepala sekolah itu harus ada NIP-nya. Terus kalau ada cap dari sekolahnya gitu harus dikasih capnya sih. Nah, itu tadi kita sudah membahas tentang surat. Jadi kesimpulannya, kita dalam membuat surat dinas tidak boleh asal, karena membuat surat dinas itu ada ketentuannya. Jadi kita harus formal, kecuali kita membuat surat untuk teman atau orang tua, jadi kita bisa dengan non formal. Itulah tadi penjelasan saya dari modul 4 surat kegiatan belajar 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.